Tes cek. Tes. Oke. Mari Bapak Ibu, kita dukung anak-anak kita. Mereka akan masuk ke kelas mereka, kelas sekolah minggu. Biarlah Tuhan lawat mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan jadikan bagi kami. Kesempatan satu hari lagi Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Dan kami mau manfaatkan Tuhan untuk mengalami Tuhan hari ini. Bapa, kami membawa anak-anak kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang mereka akan masuk ke dalam kelas keras mereka Tuhan. Mereka akan ibadah sekolah minggu Bapa. Tuhan, kiranya urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kiranya lawatan-Mu turun atas mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan di masa kecil mereka Tuhan, mereka sudah mengenal Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada mereka Tuhan seperti Tuhan bicara kepada Nabi Samuel kecil Tuhan. Bapa, bukakan telinga rohani mereka sehingga mereka boleh mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan terus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun. Dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan urapan-Mu kuat atas mereka, urapan-Mu turun atas mereka sehingga mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya, mengasihi samanya, dan anak-anak yang suka melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, urapi untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar mereka, urapi mereka Tuhan, kiranya hikmat marifat Engkau bertambah-tambahkan atas mereka, dan biarlah Tuhan setiap ucapannya yang keluar, firman yang keluar Tuhan itu berkuasa Bapak, dan biarlah Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukakan tingkat-tingkat pengertian akan Engkau lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya lawatan Tuhan terjadi hari ini atas sekolah minggu dan ibadah kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mungkin yang di belakang bisa agak maju ke depan untuk kita dapat mengisi bangku-bangku yang kosong di depan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab sungguh besar, sungguh ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Ya Allah juru selamat kami, penebus kami. Engkau yang sembuhkan sakit kami, Engkau yang pulihkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa korban pujian syukur kami pagi ini bagi-Mu Tuhan. Terimalah biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengundang, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Mari panggil namanya. Oh,
disembah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dengan segenap hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan sekali lagi terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan, sungguh Engkau luar biasa Bapa. Dari dalam lubuk hati kami mau naikkan syukur pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk karya salib-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu hebat kami rasakan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami, dan segala bentuk pekerjaan iblis, roh kuasa kegelapan, kami tolak, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Boleh lebih meriah lagi saudara? Siap memuji Tuhan saudara? Haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan, mari nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan, kita menari bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan seru. Mari tanggalkan bebanmu saudara. Tanggalkan bebanmu, tak perlu
Haleluya. Masih kuat berdiri saudara? Haleluya. Kita akan sebuah pujian lagi bagi Tuhan. Great is our God. Haleluya. Kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Great is our God. Haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Kami puji Engkau lebih lagi. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, kami menaikkan pujian belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, is our God, great is our God. Haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara silakan berduduk. Puji nama Tuhan. Yang diberkati angkat tangan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati kita. Buka pikiran kita. Biarlah firman Tuhan dapat kita terima. Siapkan hati kita Tuhan. Haleluya. Mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku.
segalanya Tuhan. di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, Itu bagianku Tuhan. itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Kaulah yang ku pandang selama hidupku. selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Raja. Kami mau mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh haleluya. Kasih Tuhan. Kami mau mengasihimu Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Kau mau Yesus. Engkau Tuhan yang berkuasa. Sembah Dia saudara, datang kepadanya, nyanyikan nyanyian yang baru bagi Dia. Engkau hidup dan berkuasa. Engkau hidup dan berkuasa selama-lamanya. Ya dalam masa karamu, ya dalam masa karamu, ya dalam masa karamu. Kau hebat, Kau dahsyat. Kasih-Mu indah bagi kami. Kau lawan setiap kami Tuhan di siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini. Dan Kau siap Tuhan untuk menjamah kami. Biar setiap hati kami Tuhan terbuka untuk firman Tuhan, untuk pujian dan penyembahan, untuk penyerahan kami. Kami percaya di siang hari ini Engkau bekerja melawat kami sekali lagi. Setiap kami Tuhan yang ada di atas mimbar, yang di bawah mimbar, yang melayani semua maupun jemaat-Mu yang hadir, kami semua tidak terkecuali dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan kembali pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Belum duduk Bapak Ibu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan serahkan musuhmu. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umat-Mu. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Di tempat ini kekuatan-Mu mengalir Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan langsung
Yang lima, serahkan musuhmu. Amin. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. GBI Tanah Merah. Haleluya. Allah pergi bersorak. Semua. Hey. Allah pergi bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Amin. Rumahnya dibebaskan. Katakan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan Allah bagi. Allah bagi bersorak. Semua. Hey, Allah bagi bernyanyilah. Katakan dengan keras. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi. Allah bagi bersorak. Semua. Hey, Allah bagi bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Katakan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wah, oh, oh. 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 Semua GBI Tanah Merah. Wah, oh, oh. Semua. Yes, kita bersorak karena Dia bangkit. Semua. Bersorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Teman-teman juga tim Praise and Worship, terima kasih. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Saya percaya di saat kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, kita sungguh-sungguh menyanyikannya, memaksudkannya, mengatakannya. Ada kuasa. Amin. Karena Yesus bangkit. Adekku Efron juga bisa stay ya, Dek ya, kita sama-sama. Oke. Dan pagi hari ini saya mau sharing bagaimana kuasa kebangkitan itu terjadi dalam hidup kita semua. Ya, kita memperingati minggu lalu, baru saja minggu lalu kita memperingati dua peristiwa yang penting sekali dalam hidup kekristenan kita. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya. Begitu dahsyat peristiwanya, begitu mengerikan peristiwanya, begitu menyedihkan peristiwanya. Tapi itu semua tidak membuat kita sedih. Justru di situ kita harusnya merasakan betapa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan. Sampai sedemikian rupa Tuhan mau berkorban buat saudara dan saya. Buat saudara dan saya dia bisa melakukan apa saja, termasuk dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kematian Yesus adalah fakta Bapak Ibu. Bukti, fakta di mana Yesus mengasihi kita. Bahwa kasih Allah itu begitu besar bagi dunia ini. Kita sudah sering baca Yohanes 3 ayat 16. Dia tidak mau saudara dan saya itu binasa. Tuhan selalu punya cara, cari cara. Tadi kita nyanyi ya. Ku mencintai caramu. Ya, cara Tuhan memproses hidup kita. Cara Tuhan menyelamatkan kita. Betapa Yesus anaknya yang tunggal diberikan oleh Bapa untuk menebus kita. Kasihnya itu sempurna Bapak Ibu. Berapa banyak yang sudah dengar lagu baru saya bersama adik saya? Wah belum semua. Wah GBI Tanah Merah. Please deh abis ini ya didengarkan. Baik Bapak Ibu.
ya. Judulnya di mana ini Dek? Di A ya? G ya? Iya, soalnya suaraku lagi serak. Kasih Yesus sempurna memulihkan seluruh hidupku, telah lunas di kayu salib supaya aku diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Amin. Satu ya deh. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Hapuskan dosa pelanggaranku, sebagai penebus tubuhnya disiksa dan dihancurkan, darah yang mengalir di kayu salib yang sanggup sucikan, ampuniku. Kasih Yesus sempurna memulihkan seluruh hidupku, telah lunas di kayu salib supaya aku diselamatkan. Amin. Dibebaskan, disembuhkan. Amin. Diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Yesus mati, tubuhnya hancur, tidak berbekas seperti manusia, kata firman Tuhan, tidak seperti rupa manusia. Karena betapa hancur dan rusaknya. Tapi itulah kasih Tuhan, sempurna. Kasih Yesus tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal, meskipun dunia, meskipun manusia, meskipun saudara dan saya menolak dia, mengingkari dia, mengkhianati dia, menjahati dia. Dia Yesus, dia Allah, Tuhan kita tidak pernah gagal dan berhenti mengasihi kita. Amin. Amin. Bilang sebelah kiri kananmu, kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu dan hidupku. Karena sangat-sangat begitu besar kasihnya akan dunia ini. Bahkan kalau hanya ada satu orang saja, yaitu saudara atau saya yang ada di dunia ini, Yesus tetap mati untukmu dan untukku. Jadi Yesus itu menyelamatkan kita personal, bukan keroyokan Bapak Ibu. Dia menyelamatkan pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya kalau cuma sendirian aja, cuma satu orang tok di dunia ini, Tuhan Yesus tetap akan melakukan, menderita di kayu salib. Dia tetap akan mati, berkorban untuk saudara dan saya. Pegang kasih itu saudara, kalau saudara tidak dalam hidup ini tidak merasa dikasihi, tidak merasa diperhatikan, tidak merasa ada yang menemani saudara. Percayalah, kasih Yesus ada selalu buat hidupmu dan hidupku. Amin. Ya. Alasannya jelas, valid, bahwa Tuhan mengasihi kita. Roma 5 ayat 7 sampai 8, ini mungkin yang sudah kita baca juga ya minggu lalu. Roma 5 ayat 7 sampai yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik hati ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa Bapak Ibu? Ketika kita masih berdosa. Ketika hidup kita masih seperti sampah. Ketika kita tidak layak.
ketika kita kotor, tapi dia datang untuk kita. Dia selamatkan hidup kita dari kebinasaan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Ketika dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia buktikan itu saudara. Ketika dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Angkat kedua belah tanganmu, katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, katakan bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Nyanyikan pujian ini, katakan bersyukur. Nikmati kasih Tuhan dalam hidupmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Amin. Kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan ini kepada Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami mau menyembah-Mu, menyenangkan-Mu Yesus. Ini hidup kami Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yang kedua, peristiwa yang dahsyat yang Tuhan lakukan bagi kita adalah kebangkitannya. Kita rayakan kebangkitannya. Karena kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta, sebuah bukti kebenaran bahwa Yesus mengalahkan kematian. Amin. Dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk bekerja. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan untuk dinyatakan. Karena memang Tuhan bermaksud untuk menyelamatkan kita dan membuktikan bahwa sekalipun dia melewati kematian, kematian tidak bisa menghalangi dia. Dan dia hidup di hari yang ketiga untuk menghidupkan dirimu dan diriku. Amin. Kebinasaan yang kekal itu dibatalkan Bapak Ibu. Digantikan dengan kemuliaan yang kekal, dengan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, itu yang Yesus lakukan bagi kita. Sudah mati 3 hari, Yesus hidup, Yesus bangkit. Bahkan kubur Yesus yang ditutup dengan batu yang sangat besar Bapak Ibu. Itu bisa digeser, bisa bergeser, bisa pindah tempat Bapak Ibu. Kalau saudara baca itu kurang lebih
beratnya bukan cuma berapa kilo atau puluhan kilo atau ratusan kilo. Dia ribuan kilo Bapak Ibu. Hampir 1,5 ton lebih berat dari batu yang menutupi kubur Yesus. Tapi di situ kita lihat bahwa penutup yang beratnya ribuan kilo itu tidak menghalangi kebangkitan Yesus. Bahkan dia harus bergeser, pindah tempat. Dia tidak bisa menutupi kubur Yesus karena Yesus bangkit. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tetapi kebangkitan Yesus mengalahkan setiap ketidakmustahilan. Amin. Setiap halangan, setiap ketidakmungkinan diterobos oleh kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini ada batu yang sangat berat dalam hidup kita. Banyak macam Bapak Ibu batu-batunya. Ya, ada batu sakit penyakit, ada batu dalam finansial kita, ada batu dalam hubungan kita. Semua setiap dari kita pasti masih punya hal-hal yang berat yang coba menutupi. Tetapi ingat, kebangkitan Yesus menggeser setiap batu-batu penghalang, setiap hal-hal yang berat dalam hidup kita. Kita percaya, meski saat ini batunya masih ada Bapak Ibu, percaya kuasa kebangkitan Yesus akan membuka, akan memindah tempatkan setiap hal-hal yang berat dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu sebabnya karena dia Tuhan, kuasanya sanggup mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Di C, Dek. Oh di D. Sebab dia hidup, ada hari esok. Katakan. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Katakan ini, oh ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara sendiri nyanyikan ini dengan iman, sebab dia hidup, sebab dia. Ada hari ini yang kami percaya, ku tak gentar. Amin. Haleluya. Kami jadi berarti Tuhan, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti, hidup jadi. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Amin. Sebab dia hidup, hidup kita jadi berarti. Lewat kebangkitan Kristus yang pertama, saudara dan saya punya pengharapan yang pasti. Amin. Punya pengharapan yang pasti. Peristiwa ini pun menjadi bukti
bahwa dasar iman kita, Yesus hidup dan bangkit, kita punya harapan. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 17 sampai yang ke-20 Bapak Ibu. Ayat yang sering kita baca. Ini dasar pengharapan kita, dasar iman kita. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai yang ke-20. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah semuanya? Yuhu. Loh, masih ada yang belum dapat. Yuhu. Asik, yuk kita baca ayat 17. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah apa? Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ada kakak rohani kita. Ya, katakan sulung ya. Berarti dia yang pertama, anak pertama. Dia buka jalan untuk kita semua. Amin, kita punya harapan. Di CD. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan kita tidak akan hilang. Tuhan Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa apapun yang kita doakan, apapun yang kita harapkan, meski saat ini belum terjadi Bapak Ibu, tetap kita percaya waktu Tuhan pasti ada untuk itu menjawab semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Sekali lagi katakan ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Katakan. Amin, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, pasti yang terbaik. Kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, lewat kebangkitannya, saudara dan saya selalu diberi kesempatan yang baru. Lewat kebangkitan Kristus dikatakan kita itu seperti dilahirkan kembali Bapak Ibu. Berarti artinya apa? Kita punya lembaran yang baru. Di-reset lagi, dimulai lagi dari nol. Ya, di-undo, di-clear, dihapuskan. Supaya kita bisa mulai lagi dari baru Bapak Ibu. Ya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Yuk baca sama-sama yuk. Ini ayat firman Tuhan yang berkuasa. Ayat 3, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada sesuatu yang hidup, yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang apa Bapak Ibu? Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi Tuhan kasih sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan kita ciptaan yang baru. Lewat kebangkitan Tuhan,
saudara dan saya jadi orang yang baru. Ya, kecenderungan kita sebagai manusia, kalau kita punya barang yang sudah tidak berguna, yang sudah lama, atau yang rusak ya, kecenderungan kita lebih suka untuk kita menyingkirkan, kita membuangnya. Tapi mama saya enggak, mama saya suka nyimpen barang-barang. I know it. So many things yang mama simpan, gak tahu mungkin punya memori-memori kenang-kenangan. Tapi kalau saya pribadi mungkin juga ada beberapa yang sama seperti saya kalau ada barang yang sudah rusak atau sudah nggak berguna atau sudah lama gitu ya, sudah cemar, sudah kotor, aduh susah lagi dibersihkan, udahlah dibuang aja gitu. Diperuntukkan untuk hal-hal yang lain aja gitu. Bayangkan saudara, Tuhan buat kita semua jadi baru. Kita itu barang rusak. Barang reject. Barang reject harganya murah. Di sale Bapak Ibu. Tapi kok hidupmu dan hidupku gak dibeli dengan darah yang murah. Dikatakan dengan darah yang mahal. Nyawa anaknya sendiri diberikan untuk kita. Berarti saudara dan saya dapat kasih karunia dari Tuhan. Barang yang harusnya dibuang aja. Tuhan bisa gak ciptain manusia yang baru? Bisa, orang dia pencipta segalanya. Tapi kok kita ini loh, yang bekas-bekas yang udah lama ini loh, tetap dikumpulkan, tetap dipulihkan, disucikan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi baru. Tuhan tidak pernah membuang kita karena kita sudah rusak. Tuhan tidak pernah melupakan kita karena kita sudah lama, sudah usang. Tuhan tidak beli kita dengan harga yang murah karena kita barang rusak, barang reject. Sebaliknya, dia beli kita dengan harga yang mahal. Dia tebus kita, saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Di E seberapa dek? Oh di F deh kalau gitu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Menyenangkan-Mu, katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Kau gantikan posisi kami Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus
sucikan ini. Oh darahmu Yesus sucikan. Amin. Oh darahmu Yesus bebaskanku. Oh darahmu Yesus ubahkan aku. Nikmati hadiratnya saudara. Nikmati kasihnya, katakan darahmu Yesus. Haleluya. Oh darahmu Yesus. Dia sucikan, dia bersihkan kita. Dia bebaskan kita dari setiap ikatan, dari setiap sakit penyakit. Oh darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, oh darahmu Yesus, kau sucikan, kau sucikan, bebaskanku, amin. Oh darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Saat ini Tuhan mau membasuh hidupmu, katakan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, amin. Darahmu Yesus bebaskanku, haleluya. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, kami dijadikan baru, amin. Ku dijadikan baru. Amin, haleluya. Kita dijadikan baru oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Amin. Jadi Tuhan tidak mempermasalahkan masa lalu kita. Yang Tuhan inginkan hari ini kita dan ke depannya. Amin. Kita di-reset kembali yuk. Kita yang mungkin sudah mundur, mungkin kita sudah lama meninggalkan Tuhan, yang ya berbalik dari Tuhan, yang malas-malasan dengan Tuhan, yang mundur dari pelayanan. Yuk, ini semua waktunya kita reset kembali. Kita start lagi dari awal, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, kebangkitan Yesus membuat kita semua menjadi berani. Berani saudara. Saat Yesus mati, murid-murid Yesus itu hidup dalam ketakutan Bapak Ibu. Dalam ketakutan, kesedihan, mereka merasa ditinggalkan. Karena selama ini guru mereka yang mereka hormati, yang mereka percaya dan mereka melihat banyak melakukan tanda mujizat, itu mati. Menderita, tidak berdaya, mati Bapak Ibu. Jadi mereka tuh ketakutan. Pada waktu mereka melihat Yesus mati, Yesus disiksa, banyak murid-muridnya yang lari meninggalkan Yesus. Mereka sembunyi, mereka pergi dari Yesus. Kurang lebih dari 3 tahun murid-muridnya bersama dengan Tuhan. Tapi ketika mereka melihat Yesus mati, mereka takut setengah mati. Sedih, mungkin ada kekecewaan juga. Kok mati? Kok bisa mati? Padahal mereka lupa. Yesus harus melewati kematian supaya Yesus bisa menunjukkan kuasa kebangkitannya. Ya toh, kalau nggak mati dulu gimana mau nunjukin dari hidup terus bangkit? Kan nggak mungkin. Harus mati dulu, harus melewati lembah kekelaman dulu, baru dia bangkit. Dan ketika saudara, perbedaannya ketika peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi, mata murid-murid Yesus dicelekkan, terbuka. Mereka melihat bahwa benar Yesus menunjukkan diri kepada mereka. Ada banyak saksi hidup saudara yang dicatat di Alkitab, di sejarah, bahwa pada waktu Yesus bangkit,
Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Menyatakan kepada mereka bahwa memang kematian tidak bisa menghalangi kuasa Yesus. Nah, dari situ saudara, mereka menyaksikan kedahsyatan kuasa Tuhan. Sehingga murid-murid Yesus mengalami perubahan hidup. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Hampir semua dari murid-murid Yesus mereka mati martir. Mereka jadi orang-orang yang berani. Mereka bukan orang-orang pengecut. Mereka mati martir demi memberitakan Injil. Demi menyatakan kebenaran. Matinya gak kira-kira. Kalau saudara baca, cari aja di Google gimana sih cara-cara murid-murid Yesus itu mati. Aduh, tersiksa semuanya saudara. Tapi mereka tidak menjadi pengecut. Mereka jadi orang-orang yang berani. Saudara, mulai dari hari ini, ayo bangkit. Berani, saksikan Injil Kristus lewat hidupmu. Karena hidupmu dan hidupku adalah suratan yang terbuka kata Paulus. Gak perlu pun kita menginjil orang muka dengan muka. Membicarakan firman Tuhan dari A sampai Z. Tapi kalau hidup kita dengan berani menyatakan kebenaran. Berani melakukan firman Tuhan. Berani meninggalkan dosa. Berani menolong orang. Berani mendoakan orang lain. Berani melayani. Saudara, engkau akan dipakai Tuhan secara dahsyat seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nama mereka dicatat menjadi orang-orang yang paling berani. Karena mereka tidak mundur, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, kebangkitannya justru harus membuat kita melangkah lebih lagi. Melangkah maju lagi. Mengambil keputusan-keputusan yang berani. Untuk menjadi saksi Kristus. Mulai dari rumahmu. Mulai dari keluargamu, mulai dari rekan-rekan kerjamu, mulai dari komunitasmu, di gerejamu, sampai orang-orang luar yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Amin. Lakukan itu dengan berani. Bahkan ketika mereka harus berhadapan dengan kematian, mereka tidak takut. Saudara, zaman akan semakin susah. Kalau kita bisa beribadah seperti ini menjadi sebuah anugerah. Dengan bebas kita memuji Tuhan, mengangkat tangan, berdoa, saling mendoakan. Hargai itu saudara. Karena mungkin bisa jadi masa-masa yang akan datang. Mungkin masa-masa untuk kita bisa beribadah semakin sulit. Tidak akan sebebas ini. Tapi percayalah, sembari selama Tuhan memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Beribadahlah. Nyanyi dengan berani, jangan malu-malu. Yang saya pernah bilang ya, di karaoke lebih kenceng daripada nyanyi di gereja. Ya toh? Kalau lagi dangdutan sama teman-temannya di kantor, oh lebih berani. Kalau di gereja jaim-jaim. Angkat tangannya setengah tiang saudara. Kayak berduka. Ya. Tapi kalau lihat nonton bola ya. Gitu bisa. Wah, tapi kalau untuk sama Tuhan gini ya. Setengah tiang aja ya Tuhan ya. Saudara, dengan berani. Engkau dan saya akan diberi keberanian di dalam Tuhan, oleh Tuhan. Menghadapi tantangan pun kita berani. Kita tidak kecil hati, kita tidak gampang kecewa, tidak mudah tawar hati. Yang keempat, yang terakhir. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus kita punya tujuan hidup. Saudara, ada tujuannya. Yang kita lakukan ini ada akhirnya. Ada final destination-nya. Gitu saudara. Bukannya kita cuma datang ke gereja, ya datang ke gereja aja, yuk pelayanan aja, yuk ikut kumpul kebaktian, yuk kita berdoa puasa, yuk kita doa malam. Bukan hanya sebuah aktivitas agamawi, rutinitas semata Bapak Ibu. Tapi lewat kebangkitannya kita mengerti bahwa tujuan kita, kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus melayani, kenapa kita harus berbagi, kenapa kita harus selalu memuji Tuhan. Ada tujuannya Bapak Ibu. Yuk mari kita baca ayat firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita baca, yuk 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya apa? Mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Baca sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tujuan hidup kita hanya satu Bapak Ibu. Hidup kita hanya untuk Dia. Gak ada yang lain. Untuk Dia. Saudara dan saya, makanya Tuhan Yesus cari penyembah-penyembahnya. Karena hidup kita hanya tercipta untuk Dia. Untuk memuliakan Dia. Jadi saudara, pastikan apapun pekerjaanmu, apapun posisimu saat ini, apapun keadaanmu, engkau lagi masih single atau berkeluarga, engkau seorang pemimpin atau seorang anak buah, engkau seorang leader atau engkau seorang follower. Apakah engkau punya tujuan hidup? Karena tujuan hidup kita hanya untuk Dia. Bukan untuk suamimu, istrimu, pemimpinmu. Untuk siapa ye? Yesus, Dia. Jadi ketika Yesus bangkit, Dia mau kasih tahu bahwa akulah Raja, akulah yang berkuasa, aku yang layak disembah, akulah yang memiliki hidupmu, yang membayar hidupmu. Hiduplah untuk aku, untuk Dia. Tidak ada yang lain. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena dia tahu hidupnya begitu bejat, begitu berdosa. Tapi Tuhan mau mengasihi dia, mau memakai hidupnya. Makanya dia bilang hidup itu untuk Dia, bagi Dia. Amin. Supaya saudara dan saya punya tujuan hidup. Mari di siang hari ini kita mau kembali menyerahkan hidup kita. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang hidup. Yuk kita baca sama-sama Roma 12 ayat yang pertama. Ayat terakhir kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tujuan hidup kita harus jelas Bapak Ibu. Makanya orang tuh gak jelas tujuan hidupnya, masih ngaco hidupnya, masih melakukan hal-hal yang buruk terhadap suaminya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap bosnya, terhadap pemimpinnya, atau terhadap anak buahnya. Melakukan hal-hal yang jahat, masih mau memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kasar, mau menyakiti orang lain, mau mengambil hak orang lain. Itu karena apa? Tidak mengerti tujuan hidupnya. Dia pikir hidupnya punyanya dia sendiri. Dia bebas melakukan apa saja. Saudara dan saya milik Kristus. Yang kita lakukan hanyalah kehendak Kristus dalam hidup kita. Amin. Dan kuasa kebangkitannya itu akan terus beserta dengan saudara. Saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kita semua di sini. Di akhir zaman ini. Kita jadi orang-orang yang bisa berdiri dengan tegak. Menyatakan bahwa Yesus hidup dalam kita. Yesus bangkit mengalahkan maut. Dan kita pun bisa mengalahkan begitu banyak musuh yang datang di dalam hidup kita. Amin. Mari siang hari ini kita masih terus menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Haleluya.
pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penuh. Yesus Kristus, Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, Engkau Tuhan. Engkau, saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu. Kuasa kebangkitan Yesus ada dalam hidup kita. Dia mati, Dia menang, Dia bangkit, Dia hidup, memberikan kehidupan, memberikan pengharapan, memberikan keberanian, memberikan tujuan hidup kita. Oh haleluya, sembah Dia. Dia adalah masa takaraba, Dia adalah masa takaraba, Dia adalah masa takaraba, Dia adalah masa takaraba, Dia adalah masa takaraba. Haleluya, oh haleluya. Kami hidup dan menang. Dia adalah masa takaraba. Kami sembuh, kami sehat, haleluya. Dia adalah masa takaraba, Dia adalah
Raja mulia dan luhur, Raja mulia dan luhur, Dia berkorban bagiku. Oh, kami sembah Kau Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Kau Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang makin perkara, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau dahsyat dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Kami bersuka cita untuk karya salib-Mu Tuhan. Kami ditebus, kami dimenangkan, kami beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa pada siang hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Kasari Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai di mana hamba-Mu melayani Tuhan, urapan Allah mengalir, dan Engkau pakai dengan lebih dahsyat dan lebih heran lagi Tuhan, menjadi alat kepanjangan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.